Siapa aja Bib yang kira-kira akan hadir? Oh, para ulama, para kiai, para habaib. Presiden gimana kira-kira, apakah dia mudah-mudahan? Ya, mudah-mudahan. Reuni 212 sudah selesai digelar. Kita nggak melihat kehadiran Pak Prabowo, presiden kita. Kemana beliau ya? Padahal mereka ngarep banget loh untuk Pak Presiden itu datang. Sudah banyak diomongkan oleh Hanif Olatos, juga diomongkan di podcast Untung tuh. Insya Allah, mudah-mudahan Pak Presiden ikut datang menghadiri reuni akbar 212. Ternyata nggak ada. Di sana kita lihat tadi ceramah Pak Rizik Syihab, masih menyerang Pak Jokowi, masih menyerang Gibran. Dan tahu apa agenda Pak Prabowo sekarang ketika tidak menghadiri reuni 212? Beliau berkunjung ke Karawang, tambak ikan yang pernah didatangi oleh Pak Jokowi. Udah mulai main simbol nih Pak Prabowo. Itu untuk menjawab undangan dan caci makian Rizik Syihab di atas panggung. Apa pesannya? Ente menyerang Pak Jokowi, ente menyerang wapres saya, ente memuji saya, emangnya saya akan ikut ente? Itu tuh, kalau mau dipertegas itu tuh, mending mendengarkan arahan dari Pak Jokowi daripada dari ente. Nah, itu tuh kalau mau saya pertegas tuh. Mulai ya, Pak Prabowo bermain simbol di sini. Kita coba baca dulu beritanya nih. Itu tafsir saya sih. Seorang presiden, bos, melakukan sesuatu di hari ketika beliau diundang oleh orang yang pernah bersama-sama dengan Pak Prabowo, itu pasti ada makna yang terkandung di dalamnya. Tidak hampa, pasti terkandung makna. Presiden. Diundang hadiri reuni PA 212. Prabowo kunjungi tambak ikan di Karawang yang pernah didatangi Jokowi. Di atas panggungnya kan ngamuk-ngamuk tuh Rizik Syihab kepada Jokowi. Presiden RI Prabowo Subianto tidak hadir reuni PA 212 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada hari Senin tadi pagi ya. Tadi subuh sih jam 3. Kemarin, Koordinator Lapangan Reuni Akbar 212, Buya M. Hussein mengatakan agenda tahunan PA 212 itu mengundang beberapa tokoh agama, masyarakat, hingga pejabat negara, termasuk Presiden RI Prabowo Subianto. Insya Allah banyak tokoh yang kita undang, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pejabat. Untuk Presiden Prabowo juga telah kami undang. Prabowo tak hadir. Namun Buya Hussein mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam reuni PA 212 sejak tadi pagi. Sampai acara berakhir, panitia tidak mendapat konfirmasi terkait ketidakhadiran Prabowo. Sampai detik ini tidak ada konfirmasi ke kita. Artinya kita sudah menyampaikan undangan tapi tidak ada konfirmasi. Kasihan betul. Mereka itu terus berharap agar Pak Prabowo membuka lebar-lebar dirinya, menghayap mereka. Maka di setiap panggung ceramah, ya, mau Bahar Smith, mau Hussein, mau Pak Rizik Syihab, dan yang lainnya, nggak berani kepada Pak Prabowo, masih ingin menjilat. Berharap satu kali lagi Prabowo kemudian menghayap mereka. Sini. Itu. Tapi enggak. Pak Presiden itu orang yang pintar, cerdas. Beliau tahu melepaskan diri dari mereka itu adalah yang terbaik. Karena terbukti ketika Pak Prabowo bersama mereka, ketika Pak Prabowo didukung habis oleh mereka, itu kalah terus di setiap momentum politik.
Kan itu. Dan lagian, udahlah, gak mau saya lanjut. Apa manfaatnya? Kita lanjut dulu nih. Dalam kegiatan reuni PA22 yang bertemakan revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan kemenangan Palestina, sejumlah tokoh pun hadir. Revolusi akhlak. Yang harusnya direvolusi akhlak itu mereka-mereka terlebih dahulu. Banyak akhlak yang cacat dari mereka. Itu revolusi dulu. Ente mau mendidik moral, akhlak, adab masyarakat menjadi baik, kalian-kalian di setiap momentum ceramah selalu menawarkan akhlak yang buruk. Apa hasilnya? Pengikut-pengikut Anda menjadi orang yang kehilangan adab dan akhlak. Menyelesaikan problem bukan pakai adab, pakai akhlak, tetapi pakai otot. Banyak yang seperti itu. Maka pertama-tama revolusi akhlak itu mesti dilakukan dari internal kalian. Benerin dulu akhlak kalian tuh. Kalau ngomong benerin dulu. Kalau ceramah benar-benar pencerahan, memberikan pencerahan, bukan penggelapan, bukan memprovokasi. Dan itu yang sering mereka lakukan. Banyak contohnya. Nggak usah saya absen satu-satu. Masyarakat sudah tahu tuh bagaimana mereka kalau di atas mimbar. Apa kalimat yang mereka ucapkan? Berakhlak atau tidak kira-kira? Coba. Mentransfer akhlak baik atau akhlak buruk? Tahu kan bagaimana kalau mereka sedang ngomong tuh? Di antaranya Cawagup Pilkada DKI Jakarta 2024 yang juga politikus PKS Suswono. Hadir Suswono. Dan Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. PKS semua yang hadir. Padahal tadi itu saya sempat baca. Yang diundang itu banyak. Politisi di luar PKS juga banyak. Gerindra itu terutama yang paling banyak. Termasuk Pak Prabowo-nya. Ada Habibur Rahman dan lain sebagainya. Banyak yang diundang. Tapi nggak ada yang datang satupun. Kecuali dari PKS tuh. Selain itu, turut hadir calon gubernur Pilkada Jawa Barat 2024. Sekaligus juga Presiden PKS Ahmad Syaihu. Ahmad Syaihu juga datang. Ya PKS semua kok. Hingga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Muhyiddin Junaidi. Ya orang. Oke lah. Nanti. Kita lanjutin dulu. Terlihat juga ex pimpinan FPI Habib Rizik Syihab hingga menantunya Muhammad bin Hussein Alatas. Ini orang Hussein Alatas yang memporak-porandakan akhlak kemarin pas pilkada di Jawa Barat. Dengan menyerang paslon yang tidak didukung. Calon pemimpin Jawa Barat yang tidak didukungnya diserang habis-habisan pakai kalimat-kalimat kotor, fitnah, kurang ajar. Ini yang direvolusi akhlaknya mestinya duluan tuh kalian, tahu nggak? Dalam pidatonya Habib Rizik berpesan jangan pernah terpecah belah dan ada keributan soal perbedaan pilihan meskipun penyelenggara pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah telah selesai. Siapa yang memecah belah coba? Tadi saya sudah bahas tuh. Dan banyak buktinya bahwa dari mereka lah yang sesungguhnya suka mengadu manusia. Bukan adu domba, adu manusia. Dan memecah belah masyarakat. Dengan berbagai macam statementnya. Menurut Rizik, jadikan setiap perbedaan itu menjadi alat untuk tetap saling menghormati dan bersatu. Udah cukuplah. Yang jelas Pak Prabowo sekarang sudah sadar bahwa tidak bersama mereka adalah yang terbaik. Anies juga tidak diundang ya. Baguslah. Artinya Anies juga ingin melepaskan diri dari keterikatannya dengan mereka. Dari citranya seolah-olah mewakili simbol politik mereka. Anies ingin melepaskan diri. Mereka sadar diri. Akhirnya Anies tidak diundang di reuni 212. Yang konsisten tetap bersama mereka PKS. Begitu saudara. Kesimpulannya apa? Silahkan simpulkan masing-masing.
Setiap orang punya pikiran dan bisa menyimpulkan. Saya punya kesimpulan. Silahkanlah, nggak usah ikut kesimpulan saya. Coba kalian simpulkan apa makna di balik ini semua. Tulis di kolom komentar ya kesimpulan kalian seperti apa. Mengenai Anies, mengenai PKS, mengenai Pak Presiden, Pak Prabowo. Mengenai Rizik Syihab, mengenai mereka semua. Tulis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.